supirnya nih pentingnya balik. Rangkaian kereta teknis proyek kereta cepat kecelakaan dan terguling di kawasan Padalarang, Jawa Barat. Seorang pria tewas terjebak dalam kebakaran yang terjadi di permukiman di Palembang, Sumatera Selatan. Berhasil mengalahkan Prancis di final, Lionel Messi bersama timnas Argentina akhirnya berhasil mengangkat trofi Piala Dunia 2022 Qatar. Halo, selamat pagi. Senang saya Dani Maulana bisa menemani Anda dalam Fokus Pagi hari ini, Senin 19 Desember 2022. Pagi hari yang penuh semangat bagi penggemar Argentina dan Lionel Messi karena akhirnya tim Tango menjadi juara Piala Dunia 2022 Qatar. Informasi ini akan kami hadirkan dengan sejumlah informasi lain hanya di Fokus Pagi. Langsung saja kita awali informasi pertama pemirsa, sebuah mobil dan seorang pengendara sepeda motor di Menteng, Jakarta tertimpa batang pohon yang patah usai tersenggol bus Transjakarta saat melintas. Akibatnya pengendara sepeda motor terluka dan mobil rusak parah. Warga berjibaku memindahkan batang pohon beringin yang menimpa sebuah mobil di Jalan Sultan Syahrir, Menteng, Jakarta, Minggu sore. Akibatnya atap dan bagian depan mobil rusak parah. Tak hanya itu, seorang pengendara sepeda motor yang melintas di lokasi juga terluka setelah tertimpa batang pohon. Peristiwa berawal saat bus Transjakarta jurusan Senen Lebak Bulus melintas dari arah Cikini menuju Menteng, menyenggol batang pohon yang melintang di jalan. Batang pohon yang patah langsung menimpa mobil dan pengendara sepeda motor yang sedang melintas. Batangnya udah doyong, kesenggol dikit doang. Tiba-tiba plak, kenain mentok mobil saya, terus dia gelinding ke belakang. Saya udah stop, malah dia gelinding ke belakang. Timpa mobil yang lewat melintas berarti. Timpa mobil yang melintas. Sementara itu bus Transjakarta juga mengalami kerusakan pada bagian atas akibat menyenggol batang pohon. Abdul Haris melaporkan dari Jakarta. Di informasi berikutnya, rangkaian kereta teknis milik PT Kereta Cepat Indonesia Tiongkok atau KCIC kecelakaan dan terguling di kawasan Padalarang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. 2 orang tewas dalam kejadian itu lantaran korban terjepit badan kereta. Warga langsung berhamburan ke tempat kejadian untuk melihat dari dekat kecelakaan kereta api teknis di kawasan Cempaka Mekar, Padalarang, Bandung Barat. Kejadian pada Minggu petang ini menimpa 2 kereta milik PT Kereta Api Cepat Indonesia Tiongkok KCIC. Seperti tampak dalam rekaman video amatir warga. Dari foto-foto yang beredar luas di media sosial, terlihat ada sejumlah korban tergeletak. Sejumlah polisi dan petugas teknis dari proyek kereta cepat mengevakuasi korban. Saksi mata memastikan kereta melaju cepat hingga keluar jalur dan terdengar suara benturan keras. Kencang. Oh, udah kelihatan. Di sana kencang, tapi saya kejadiannya sih nggak tahu, cuman kedengaran aja berbunyi gitu. Berhadapan atau memang yang satu kereta yang warna kuning atau yang hijau atau gimana? Yang kuning di depan. Yang depan. Nah, yang hijau yang mendorong gini. Oh, berarti 2 kereta rangkaian itu Ya. ikut-ikutan. Hingga saat ini polisi masih menyelidiki penyebab pasti insiden kecelakaan kereta teknis milik PT KCIC. Diduga pemicu kecelakaan yaitu hilangnya kontak antara operator, petugas teknis di lapangan dengan masinis. Masih diidentifikasi di rumah sakit berapa tepatnya. Yang pasti ada korban meninggal komandan ya? Ya. Oke. Korban luka dan ada juga? Ada. Akan menurunkan tim atau seperti apa dan ke depannya dah? Untuk Pasti investigasi? Untuk olah TKP kan kita mendatangkan tim dari Puslapor Mabes Polri. Tim gabungan dari Polda Jabar dan Polres Cimahi langsung melakukan olah TKP. Seluruh korban sudah dibawa ke rumah sakit di Kota Bandung. Akibat kecelakaan 2 orang korban meninggal dan 5 orang terluka. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Di informasi berikutnya, pemirsa, Pasar Ciawi, Tasikmalaya, Jawa Barat ludes terbakar saat menjelang pasar tutup. Selain itu, seorang pria tewas terjebak dalam kebakaran yang terjadi di permukiman di Palembang, Sumatera Selatan.
Warga panik ketika si jago merah mengamuk di tengah permukiman padat di Jalan Ratna, Palembang, Sumatera Selatan pada hari Minggu. Kencangnya hembusan angin serta bahan bangunan dari material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar dan menjalar ke bangunan lain. Sedikitnya 5 rumah hangus terbakar serta mengakibatkan seorang warga meninggal dunia dalam peristiwa ini. Jasad pria berusia 68 tahun ditemukan di lantai 2 di antara puing-puing rumahnya yang ludes terbakar. Diduga korban tidak sempat melarikan diri ketika api melahap rumahnya. Sementara itu Pasar Ciawi, Tasikmalaya, Jawa Barat ludes terbakar saat menjelang pasar tutup pada hari Minggu. Puluhan pedagang yang panik berusaha menyelamatkan barang-barang mereka ketika api melalap ratusan kios dan toko di Blok C. Belum diketahui penyebab kebakaran. Tidak ada korban jiwa, tapi kerugian akibat kebakaran ditaksir mencapai miliaran rupiah. Di informasi lainnya, pemirsa, sebuah warung di kota Surabaya, Jawa Timur menyediakan menu makanan yang cukup membayar Rp2.000 bisa mendapatkan seporsi makanan. Selengkapnya dalam Berani Berubah, cukup Rp2.000 dapat seporsi makanan. Donatur itu ada, tapi kalau mencukupi tidak memang. Kadang ada yang bawa pagi-pagi bawa beras 5 kilo, ada yang minyak goreng 1 liter, itu kan rezeki banget, membantu banget. Ketika kami berdua hanya mampu beli lauk dan sebagainya, uang beras tidak ada, habis. Saya cuma bilang, kebaikan ini bukan untuk saya, kebaikan ini untuk semua umat, Allah pasti tolong. Dari situ suami bilang, coba yuk kita rubah polanya. Gimana kita meng-hire orang-orang itu untuk bisa mendapat pahala juga. Jam 10.15, saya dikasih rezeki 300.000 sama Allah. Nggak pakai nggak pakai nangis, nggak pakai apa, saya langsung berangkat. Tokonya udah keburu tutup. Karena saya jam 1 udah harus masak waktu itu. Cuma nunggu Allah mengizinkan. Saya kalau ingat perjuangannya luar biasa. Usaha ini, warung berkah ini didirikan untuk menjadi sebuah kebaikan banyak umat. Dan bagi orang-orang yang membutuhkan, berbahagialah selalu dalam kebaikan. Tidak akan pernah rugi kita dalam kebaikan. Tetaplah menjadi baik dan berani berubah. Kalahkan Prancis di final, Lionel Messi bersama timnas Argentina akhirnya berhasil mengangkat trofi Piala Dunia 2022. Informasi lengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi hanya di Fokus Pagi. Dipersembahkan oleh Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi bersama saya Dani Maulana. Pemirsa, Lionel Messi bersama timnas Argentina akhirnya berhasil mengangkat trofi Piala Dunia 2022. Keberhasilan ini didapat setelah di partai puncak mengalahkan Prancis lewat drama adu penalti. And in 2022, the world champions are Argentina. Tim nasional Argentina akhirnya keluar sebagai juara di ajang Piala Dunia 2022 Qatar setelah menaklukkan Perancis di partai final. Pada babak pertama, La Albiceleste telah mampu unggul 2-0 lewat gol Lionel Messi dari titik putih dan Angel Di Maria. Namun memasuki paruh kedua, Perancis bangkit. Tim ayam jantan berhasil cetak 2 gol balasan lewat aksi Kylian Mbappe. Skor imbang 2-2 membuat laga berlanjut ke babak tambahan. Pada masa extra time, lagi-lagi Messi dan Mbappe kembali menambah pundi-pundi golnya, membuat kedudukan menjadi 3-3 dan dilanjutkan ke babak adu penalti. Dua penendang Prancis gagal menjalankan tugasnya dengan baik. Sementara itu seluruh penendang Argentina berhasil membobol gawang Hugo Lloris. Kemenangan 4-2 menjadi milik Argentina.
Ini jadi trofi perdana Lionel Messi di Piala Dunia setelah 5 kali berpartisipasi sejak 2006. Keberhasilan Albi Celeste menjadi juara telah diprediksi dengan benar oleh Menteri BUMN Erick Thohir. Saya teorinya kembali tetap teori loh, bukan fakta ya. Amerika Latin, ya, Amerika Latin ya sekarang perwakilannya ya Argentina. Penalti Messi menjadi ikonik lah. Pada ajang Piala Dunia kali ini Messi dinobatkan sebagai pemain terbaik. Sementara untuk top skor diraih striker Perancis Kylian Mbappe dan penjaga gawang terbaik menjadi milik Emiliano Martinez. Ya, pemirsa, kemenangan timnas Argentina atas Perancis ini membuat supporter tim Tango bergembira. Bahkan mereka merayakan kemenangan hingga di luar stadion Lusail, Qatar. Kita simak laporan dari Ashran Shadi. Pemirsa, akhirnya Argentina berhasil mengamankan posisi sebagai juara Piala Dunia Qatar 2022. Pemirsa, pertandingan berlangsung sengit sejak awal. Bahkan ini Perancis sempat tertinggal 2-0 begitu ya, namun sempat membalas dari babak kedua dengan skor 3-3, pemirsa, sempat sama. Tapi dalam drama adu penalti, Perancis harus gagal 2 kali dalam menendang, pemirsa. Akhirnya Lionel Messi yang besar sekali posternya ini bisa menjadi juara. Oke, namanya siapa, bro? Robert. Robert. Yeah, Robert. Teresa. Oke, Robert ini dari Indonesia, pemirsa. Dari Jakarta dia jauh-jauh. Oke, bro. Gimana menurut lo pertandingan malam hari ini? Gila, nervous banget. 2-0 gue pikir udah menang kan, tapi ya just like Belanda, you know. Return, but the most amazing, you know. It's crazy. Tapi dari awal memang sudah menjagokan Argentina. Dari kecil, dari bokap yang suka Argentina. Dari 30 tahun yang lalu. Mungkin ada yang mau disampaikan sama fans-fans Argentina? Juara dunia, nomor ketiga, Lionel Messi. Greatest of all time. Oke, greatest of all time, the GOAT ya guys ya. Oke, thank you bro, thank you. Itu pemirsa kemeriahan yang ada dari stadion di kawasan Lusail atau Lusail Stadium begitu ya. Di belakang juga sudah ada hiburan yang akan menghibur seluruh pendukung baik dari Prancis maupun Argentina. Luar biasa sekali suasana ya pemirsa. Saya Ashran Shadi. Ya, pemirsa, warga negara Indonesia yang tinggal di Qatar ini menggelar laga sepak bola persahabatan untuk menyambut teman-teman dari tanah air yang datang untuk menonton Piala Dunia. Kegiatan ini digelar untuk menjalin silaturahmi antar sesama warga Indonesia. Olahraga sepak bola memang menjadi alat pemersatu bangsa, termasuk untuk warga negara Indonesia yang tinggal di Qatar. Sepak bola dijadikan salah satu cara untuk menyambut teman-teman yang datang dari tanah air untuk menyaksikan gelaran Piala Dunia. Kegiatan ini diprakarsai oleh diaspora Indonesia yang berada di Qatar. Acara ini juga dihadiri langsung oleh Menteri BUMN Erick Thohir yang menyambut positif kegiatan ini. Ya inilah bangsa kita, gimana kita harus terus mempererat yang namanya gotong royong. Jangan kita ketika menjadi bangsa yang saling tidak kenal. Kita lihat bangsa Jepang, di mana-mana mereka saling menghormati. Nah, ini yang kita harus jaga. Setuju ya? Setuju banget. Setuju. Dan kita punya kekuatan itu, saling tolong-menolong, sehingga bisa saling membantu. Laga sepak bola persahabatan seperti ini diselenggarakan untuk menjalin keakraban dan menjaga silaturahmi antar warga negara Indonesia di Qatar. Sheila Purnama dan Tikno Handoko melaporkan dari Doha, Qatar. Dipersembahkan oleh Ya, pemirsa, Fokus Pagi akan segera kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Fokus Pagi. Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi. Pemirsa, duel Rans Nusantara kontra Borneo FC akan menjadi laga pembuka di pekan ke-16 BRI Liga 1. Pada laga lainnya, duel sengit juga akan tersaji saat Bali United menghadapi PSS Sleman. Puncak klasemen sementara BRI Liga 1 Borneo FC berambisi meraih poin penuh saat menjamu Rans Nusantara FC di Stadion Manahan Solo, Jawa Tengah, Senin sore. Meski unggul telak secara peringkat dengan Rans yang berada di posisi ke-14, Pesut Etam siap tampil dengan skuad terbaiknya dan enggan meremehkan lawan.
Sementara di kuburan, sang pelatih Rahmat Darmawan menginstruksikan anak asuhnya untuk mewaspadai serangan Borneo FC yang dimotori Stefano Lillipali dan Matius Pato. Di pertandingan lain, duel sengit juga akan tersaji saat Bali United menghadapi PSS Sleman. Kalah dalam laga terakhir kontra Borneo menjadi pelajaran penting bagi Serdadu Tridatu untuk bisa memperbaiki permainan. Sedangkan di kubu seberang, PSS Sleman masih terus berbenah memperbaiki lini pertahanan. Selain itu, penyelesaian akhir juga menjadi fokus pelatih Elang Jawa agar mampu memaksimalkan peluang yang ada menjadi gol. Heri Prasetyo melaporkan dari Solo, Jawa Tengah. Ya pemirsa, usai sudah Fokus Pagi hari ini, tetap kencangkan protokol kesehatan, dan usai Fokus Pagi jangan lewatkan untuk menyaksikan program Pintu Berkah. Mewakili tim redaksi serta kerabat kerja yang bertugas, saya Dani Maulana pamit undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas, jaga kesehatan selalu, dan sampai jumpa. Panggilan dan suara